Di Betawi bela diri disebut main pukul atau main po. Di Palembang dan Kalimantan seni bela diri disebut kuntal. Di Sunda seni bela diri disebut main po juga benjang untuk bulatnya. Di Batak seni bela diri disebut mosa. Cuma di Minang seni bela diri disebut silat. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di channel seputar Minang, Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah silat, asal mulanya silat dan perkembangan silat ke seluruh dunia. Oke, ini dia videonya. Silat adalah bela diri asli Minang dan akhirnya menjadi nama untuk bela diri khas seluruh Indonesia, bahkan Nusantara. Mengapa demikian? Di Betawi bela diri disebut main pukul atau main po. Di Palembang dan Kalimantan seni bela diri disebut kuntal. Di Sunda seni bela diri disebut main po juga benjang untuk bulatnya. Di Batak seni bela diri disebut mosa. Cuma di Minang seni bela diri disebut silat atau silet, yang telah ada sekitar tahun 1119 Masehi. Dan akhirnya semua jenis bela diri di Indonesia merujuk pada nama silat atau silet ini. Silet alias silat Minangkabau adalah salah satu seni bela diri tradisional khas etnis Minangkabau. Silet pada dasarnya menggunakan teknik pertahanan dan penyerangan baik menggunakan senjata maupun tanpa senjata. Asasnya silet pada mulanya berfungsi sebagai antisipasi pertahanan diri masyarakat Minangkabau untuk menjaga negari Bangso Minangkabau dari ancaman musuh yang bisa datang sewaktu-waktu. Pada perkembangannya, silet bukan hanya berfungsi sebagai seni bela diri saja, namun juga dapat sebagai sarana hiburan. Salah satu contohnya yakni silet biasanya juga dapat dipadukan dengan drama tradisional khas Minangkabau yang dikenal sebagai randai. Wilayah Minangkabau di bagian tengah Sumatera, sebagaimana daerah di kawasan Nusantara lainnya, adalah daerah yang subur dan produsen rempah-rempah penting sejak abad pertama Masehi. Oleh sebab itu, tentu saja ancaman-ancaman keamanan bisa saja datang dari pihak-pihak pendatang ke kawasan Nusantara ini. Jadi secara fungsi, silet dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai penjaga diri atau pembelaan diri dari serangan musuh, parit-pagan dalam negeri atau sistem pertahanan negeri. Atas dasar alasan ini, masyarakat Minangkabau pada tempo dulunya perlu memiliki sistem pertahanan yang baik untuk mempertahankan diri dan negerinya dari ancaman musuh kapan saja. Silat tidak saja sebagai alat untuk bela diri, tetapi juga mengilhami atau menjadi dasar gerakan berbagai tarian dan rantai atau drama Minang. Pengertian dari kata pencak silat atau dalam pengertian para tuo silet adalah mancak dan silet. Nah, mancak dan silet ini itu dua kata yang berbeda yang pada akhirnya digabungkan. Kata mancak sendiri atau dikatakan juga sebagai bungo silet atau bunga silat adalah berupa gerakan-gerakan tarian silat yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara-acara seremoni lainnya. Gerakan-gerakan untuk mancak diupayakan seindah mungkin dan sebagus mungkin karena untuk pertunjukan. Kata silet itu sendiri bukanlah untuk tari-tarian itu lagi, melainkan suatu seni pertempuran yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sehingga gerakan-gerakan diupayakan sedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan lawan. Para tuo silet juga mengatakan jika memancak di galanggang, kalau basilek di muka lawan. Yang artinya jika melakukan tarian pencak di gelanggang, sedangkan jika bersilat itu untuk menghadapi musuh. Oleh sebab itu, para tuo silet merahasiakan gerakannya untuk khalayak ramai. Jarang ada yang mau mempertontonkan keahlian mereka di depan umum, seperti bagaimana langkah-langkah mereka dalam melumpuhkan musuh. Oleh sebab itu, pada acara festival silat tradisi Minangkabau, maka para penonton banyak yang akan kecewa jika mengharapkan dua guru besar atau tuo silet turun ke gelanggang memperlihatkan bagaimana mereka saling serang dan saling mempertahankan diri dengan gerakan yang mematikan. Kedua tuo silet itu hanya akan melakukan mancak dan berupaya untuk tidak saling menyakiti lawan main mereka. Karena menjatuhkan tuo silet lain di dalam acara akan memiliki dampak kurang bagus bagi tuo silet yang kalah, apalagi di depan para muridnya. Inilah bagusnya etika di dalam silet ini. Dalam praktek sehari-hari, jika seorang guru silat ditanya apakah mereka bisa bersilat, biasanya mereka akan menjawab dengan halus dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa mancak atau pencak. Padahal sebenarnya mereka itu mengajarkan silet. Inilah sifat rendah hati ala masyarakat Nusantara yang ada di Minang. Mereka akan berkata tidak meninggikan diri sendiri, biarlah kenyataan saja yang berbicara.
Jadi kata pencak dan silat akhirnya susah dibedakan. Saat ini setelah silat Minangkabau itu dipelajari oleh orang asing, mereka memperlihatkan kepada kita bagaimana serangan-serangan mematikan itu mereka lakukan. Keengganan tuo silat ini dapat dipahami karena Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda dulunya selama bertahun-tahun, dan memperlihatkan kemampuan bertempur tentu saja tidak akan bisa diterima oleh bangsa penjajah pada masa dahulu. Jelas ini membahayakan buat posisi mereka. Ada pendapat yang mengatakan bahwa silat itu berasal dari kata sile. Kata sile pun ada yang menganggap berasal dari silie atau siliat, karena demikian hebatnya berkelit dan licin seperti bulut. Di tiap negari memiliki tempat belajar silat atau dinamakan juga sasaran sile, dipimpin oleh guru yang dinamakan tuo sile. Tuo sile ini memiliki tangan kanan yang bertugas membantu dia mengajari para pemula. Orang yang mahir bermain silat dinamakan pandeka atau pendekar bahasa Indonesianya. Gelar pandeka ini pada zaman dulunya itu tidak sembarangan, itu dilewakan atau dikukuhkan secara adat oleh nenek mama dari negari yang bersangkutan. Namun pada zaman penjajahan, gelar dibakukan oleh pemerintah Belanda. Setelah lebih dari 100 tahun dibekukan, masyarakat adat Koto Tangah, Kota Padang akhirnya mengukuhkan kembali gelar pandeka pada tahun 2000-an. Pendekar ini memiliki peranan sebagai parik pagar dalam negeri atau penjaga keamanan di dalam negeri, sehingga mereka dibutuhkan dalam menciptakan negeri yang aman dan tentram. Pada 7 Januari 2009, Wali Kota Padang Haji Fauzi Bahar digelari Pandeka Rajonan Sati oleh nenek mama atau pemuka adat Koto Tangah, Kota Padang. Gelar ini diberikan sebagai penghormatan atas upaya dia menggiatkan kembali aktivitas silat tradisional di kawasan Kota Padang, dan memang dia adalah pesilat juga pada masa mudanya. Sehingga gelar itu saya rasa layak diberikan. Silat Minangkabau sederhana saja, namun di balik langkah sederhana itu terkandung kecerdasan yang tinggi dari para penggagas ratusan tahun yang lampau. Mereka telah membuat langkah itu sedemikian rupa sehingga silat menjadi praktis untuk dikembangkan menjadi lebih rumit. Guru-guru silat atau pandeka yang lihai adalah orang yang benar-benar paham rahasia dari langkah silat yang sederhana itu, sehingga mereka bisa mengolahnya menjadi bentuk-bentuk gerakan silat sampai tidak terhingga jumlahnya. Kiat yang demikian tergambar di dalam pepatah jikok di balun sekadang bijo labu, jikok di kambang sereba alam, yang artinya jika disimpulkan hanya sebesar biji labu, jika diuraikan akan menjadi selebar alam. Sifat perantau dari masyarakat Minangkabau telah membuat silat Minangkabau sekarang tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Pada masa dahulunya, para perantau ini memiliki bekal bela diri yang cukup, dan kemanapun mereka pergi, mereka juga sering membuka sasaran silat atau perguruan silat di daerah rantau dan mengajarkan penduduk setempat bela diri milik mereka. Mereka biasanya lebur dengan penduduk sekitar karena ada semacam pepatah di Minangkabau yang mengharuskan mereka berbaur dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Bunyi pepatah itu pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ ayah disau. Yang artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air digayung. Pepatah ini mengharuskan perantau Minang untuk menghargai budaya lokal dan membuka peluang silat Minangkabau di perantauan mengalami modifikasi akibat pengaruh dari bela diri masyarakat setempat. Dan terbentuklah genre atau aliran baru yang bisa dikatakan khas untuk daerah tersebut. Silat Minangkabau juga menyebar karena diajarkan kepada pendatang yang dahulunya berdiam di ranah Minang. Jadi dapat dikatakan bahwa silat itu menyebar keluar wilayah Minangkabau karena sifat perantau dari masyarakat Minangkabau itu sendiri, dan karena diajarkan kepada pendatang, akhirnya menjadi ciri khas bela diri Indonesia. Silat yang menyebar ke daerah rantau atau luar kawasan Minangkabau, ada yang masih mempertahankan format aslinya, ada yang telah menyatu dengan aliran silat lain di kawasan Nusantara. Beberapa perguruan silat menyatukan unsur-unsur silat di Nusantara, dan silat Minang masuk ke dalam jenis silat yang mempengaruhi gerakan silat mereka. Beberapa contoh dapat diberikan adalah seperti silat 21 hari atau dikenal juga dengan nama silat Pusaku Minang. Silat ini berkembang di wilayah perbatasan antara Pasaman dan Provinsi Riau. Silat ini masih jarang diungkapkan di dalam kajian silat Minangkabau, jadi keterangan tentang silat ini masih terbatas dan dalam penelitian. Silat ini lebih menekankan aspek spiritual dan berasal dari kalangan pengamal tarekat di Minangkabau. Saat ini masih ada keturunan Pagaruyung Minangkabau yang mengajarkan silat ini di beberapa kawasan di Provinsi Riau, seperti di Rokan Hulu atau Kuntu Darussalam, Manda Uduri, Rokan Hilir, dan Perawang.
Silat ini tergolong jenis yang ditakuti di daerah tersebut dan juga berkembang sampai ke Malaysia. Ada silat Sabandar dari tanah Sunda. Silat ini dikembangkan oleh perantau Minangkabau yang bernama Muhammad Qasim di Kampung Sabandar, Jawa Barat. Silat ini disegani di tanah Sunda. Seiring dengan perkembangan dan pembauran dengan tradisi silat di tanah Sunda, silat ini telah mengalami variasi sehingga bentuknya menjadi khas untuk daerah tersebut. Selanjutnya silat Pangian di Kuantan Singingi, Provinsi Riau, terdiri dari Silek Pangian Jantan dan Silek Pangian Batino. Silek Pangian ini adalah dari daerah Pangian, Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silek ini adalah silek yang legendaris dan disegani dari wilayah Kuantan. Di Kuantan tentu saja silek ini telah mengalami perkembangan dan menjadi ciri khas dari tradisi wilayah tersebut. Awalnya pendiri dari silek ini adalah petinggi dari Kerajaan Minangkabau yang pergi ke daerah Kuantan. Silek Minangkabau menyebar ke daerah Deli, sekitar Medan, di pesisir timur Provinsi Sumatera Utara akibat migrasi penduduk Minangkabau pada masa lalu. Saat sekarang tradisi itu masih ada. Selanjutnya perguruan Setia Hati. Perguruan ini adalah perguruan besar dari Tanah Jawa pada masa dahulunya. Pendiri dari perguruan ini yaitu Ki Ngabei Ageng Surodiwirjo. Banyak belajar dari silek Minangkabau dulunya. Di samping belajar dari berbagai aliran dari silat di tanah Sunda, Betawi, Aceh, dan kawasan lain di Nusantara, silek Minangkabau telah menjadi unsur penting dalam jurus-jurus perguruan Setia Hati. Setidaknya hampir semua aliran silek penting di Minangkabau telah dipelajari selama di Sumatera Barat pada tahun 1894 sampai tahun 1898. Dia adalah tokoh yang menghargai sumber keilmuannya, sehingga dia memberi nama setiap jurus yang diajarkannya dengan sumber asal gerakan itu. Dia memiliki watak pendekar yang mulia dan menghargai guru. Silat Perisai Diri yang didirikan oleh RM Subandiman Dirjo Atmojo atau dikenal dengan Pak Dirjo, memiliki beberapa unsur Minangkabau di dalam gerakan silatnya. Silat Perisai Diri memiliki karakter silat tersendiri yang merupakan hasil kreativitas gemilang dari pendirinya. Perisai Diri termasuk perguruan silat terbesar di Indonesia dengan cabang di berbagai negara. Selanjutnya Satria Muda Indonesia yang pada awalnya berasal dari perguruan silat Baringin Sakti yang mengajarkan silat Minangkabau. Kemudian berkembang dengan menarik berbagai aliran silat di Indonesia ke dalam perguruannya. Selanjutnya silat Baginda di Sulawesi Utara adalah silat yang berasal dari pengawal Tuanku Imam Bonjol yang bernama Bagindo Tan Labiah atau Tan Lobe yang dibuang ke Manado pada tahun 1840. Tan Labiah meninggal dunia pada tahun 1888. Jadi bagaimana perkembangan silat ini di mancanegara? Seperti kita ketahui di Singapura, posisi Singapura dahulu disebut Pomase yang strategis membuat wilayah ini dikunjungi oleh berbagai bangsa semenjak dahulu kala. Silat Minangkabau telah menyebar ke sana pada tahun 1160 dengan ditandainya gelombang migrasi bangsa Melayu dari Minangkabau. Di Malaysia, penyebaran silat Minangkabau di negeri Malaysia terjadi terutama akibat migrasi penduduk Minangkabau ke Melaka pada abad ke-16. Dan juga karena adanya koloni Minangkabau di Negeri Sembilan. Silek Pangian, Cetarala, Silek Luncua juga berkembang di negeri jiran ini. Silat Cekak adalah salah satu perguruan silat terbesar di Malaysia yang juga memiliki unsur-unsur aliran silek Minangkabau. Seperti ada Silek Luncua, Cetarala, Kuncian Gumau, dan Lintau di dalam materi pelajarannya. Posisi Malaysia yang rawan dari serangan berbagai bangsa, terutama bangsa Thai, membuat mereka perlu merancang sistem bela diri efektif yang merupakan gabungan antara bela diri Aceh dan Minangkabau. Beberapa perguruan silat menggunakan nama Minang atau Minangkabau di dalam nama perguruannya. Selanjutnya di Filipina, penyebaran Islam di Mindanao yang dilakukan oleh Raja Baginda, keturunan Minangkabau dari Kepulauan Sulu pada tahun 1390. Penyebaran ini mungkin akan mengakibatkan penyebaran budaya Minangkabau termasuk silat ke wilayah Mindanao. Bukti-buktinya masih perlu dikaji lebih dalam. Brunei Darussalam, penyebaran silat di Brunei seiring dengan perjalanan bangsawan dan penduduk Minangkabau ke negeri Brunei. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal percakapan kita, bahwa silat adalah bagian dari budaya Minangkabau. Oleh sebab itu mereka yang pergi merantau akan membawa ilmu bela diri ini kemanapun. Masuk ke Brunei Darussalam dong. Gajian hubungan silat Minangkabau dan Brunei masih dibutuhkan, namun yang pasti para pemuka kerajaan Brunei memiliki pertalian ranji dengan raja-raja di Minangkabau. Ada dugaan bahwa Awang Alak Betatar, pendiri kerajaan Brunei tahun 1363 sampai 1402, yang gagah berani berasal dari Minangkabau. Karena gelar-gelar dari saudara-saudara dia mirip dengan gelar-gelar dari Minangkabau. Namun catatan penulis diketahui bahwa imigrasi masyarakat Minangkabau berawal dari pemerintahan Sultan Nasruddin, Sultan Brunei ke-15. Pada tahun 1690 sampai 1710.
yang ditandai dengan tokoh yang bernama Dato Godam atau Godam, Dato Godam atau Dato Godam, atau Raja Umar dari keturunan Bandar Tanjung Sungayang Paguyong. Selanjutnya di Austria, perguruan silatnya bernama PMG atau Sentak dikembangkan oleh Pendekar Mihar. Ada di Spanyol, perguruan silatnya bernama Harimau Minangkabau dikembangkan oleh guru Hanafi di kota Basque. Ada di Belanda, silat tua dikembangkan oleh Dubi Usman. Ada Satria Muda dikembangkan oleh Cherry dan Nick Smith pada tahun 1971. Mereka adalah murid dari guru W. Thompson. Ada Paulu 9, silat dari Paulu 9 Kota Padang. Di Hong Kong, perguruannya bernama Black Triangle. Silat dikembangkan pendekar Scott McQuaid. Pendekar Scott adalah termasuk dalam jalur waris dari guru Hanafi, sama dengan guru The Borders di Ghana. Ada di Amerika Serikat, Bapak Ouellet adalah salah satu tokoh yang mengembangkan silat Minangkabau di USA. Baringin Sakti yang dikembangkan oleh guru Eric Crook. Prancis, perguruannya bernama Saudara Kaum dikembangkan oleh Haji Sofyan Nadar. Perguruan ini juga memiliki guru mengajarkan silat dari tanah Sunda seperti Mainpo, Cianjur, Sabandar, Cikalong, dan Cikaret, dan silat garis paksi. Di Ghana, Afrika, perguruannya bernama Harimau Minangkabau dikembangkan oleh guru The Borders yang belajar ke guru Hanafi dengan permainan silat harimau. Oke, itu dia beberapa video tayangan yang saya bagikan buat kita semua. Semoga menambah wawasan kita semua, ya kan. Nah, silat ini harusnya kita lestarikan terus menerus.